Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya, siswa sekalian. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin mengenai perkembangan kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia. Kalau kemarin latar belakang kenapa sampai bangsa-bangsa Barat itu berlayar, yang melatar belakangi kenapa mereka sampai melakukan penjajahan dan bahkan ciri-ciri penjajahan mereka ada 3G atau 3G atau G3, Gold, Gospel, dan Glory. Sampai di sana, pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai bangsa-bangsa tersebut: Spanyol, Portugis, Belanda, Prancis, Inggris yang pernah datang ke Indonesia. Tapi kita akan fokuskan ke bangsa Barat yang paling lama, yaitu Belanda, yang hampir atau kurang lebih 350 tahun menjajah Indonesia. Baik, proses perkembangan kolonialisme dan imperialisme. Kalau dalam pertemuan sebelumnya kita sudah bahas kata kolonialisme dan imperialisme itu apa, pada kesempatan kali ini kita langsung ke bangsa-bangsa yang menjelajah ke dunia luas dan bangsa-bangsa yang pernah sampai ke Indonesia, walaupun awalnya mereka itu ingin mencari rempah-rempah, mencari dunia yang subur. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa negeri tercinta kita ini, Nusantara kita ini terkenal dengan julukan Mutiara dari Timur. Dan bahkan kemarin kalian sudah bisa menjawab apa julukan untuk salah satu pulau kita yang sangat subur dan dikenal dengan Pulau Rempah. Julukannya itu The Spice Island, Pulau Rempah. Ya. Baik, pelayaran Spanyol dan Portugis itu memang kurang lebih mereka berlayar ke dunia timur, mencari daerah-daerah yang subur. Kalau Spanyol berlayar dengan 3 kapal yang diberikan oleh negaranya, yaitu Pinta, Nina, dan Maria, wajar kalau kemudian pelayarannya ini adalah pelayaran yang sangat besar. Nanti kita akan bahas pelayaran-pelayaran tersebut, Tapi 2 negara seperti Spanyol dan Portugis ini lebih fokus di satu pulau yang sangat terkenal dengan Pulau Rempah, yaitu di Maluku. Kalau ditanya Spanyol dulu atau Portugis dulu, Portugis dulu atau Spanyol dulu, banyak pertanyaan-pertanyaan itu yang kalau kalian tidak membaca, bingung. Padahal antara Spanyol dengan Portugis datangnya itu jaraknya itu jauh, bertahun-tahun, hampir sekitar 9 tahun jaraknya. Kalau Portugis, makanya di sini Portugis dulu kita sebutkan. Kalau Portugis memang awalnya datangnya ke Malaka terlebih dahulu, di Semenanjung, Sekarang wilayahnya masuk Malaysia. 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Arre berhasil menguasai Malaka. 1 tahun kemudian, 1512, termasuk karena ada serangan dari Demak, ada Pangeran Sabranglor, Pati Unus, dan serangan dari Aceh, ada Sultan Iskandar Muda. Akhirnya mereka mencari daerah yang lain, sampailah di Maluku. Maluku itu adalah wilayah Indonesia, sehingga Portugis kalau ditanya kapan datang pertama kali di Indonesia, pada saat sampai di Maluku, yaitu 1512. Kapan Spanyolnya? Spanyol ini sebelumnya sudah menjajah Filipina.
Spanyol ini mendengar ada pulau yang sangat subur, kepengen datang juga ke Maluku. Tapi datangnya 1521. Ingat ya, kalau Portugis 1512, kalau Spanyol putar 12-nya menjadi 21. Makanya ada yang bertanya-tanya yang mana dulu. Angkanya mirip, bukan beda hari, beda bulan, tapi beda bertahun-tahun padahal. Jaraknya jauh sekali. Ya makanya jauh antara Portugis yang terlebih dahulu 1512 dan Spanyol 1521. Ya. Kalau Spanyol setelah Magellan itu menjadi korban di Filipina, pelayaran dilanjutkan oleh Sebastian del Cano dan sampai di Maluku 1521 itu. Pada waktu Portugis datang, terjadi konflik antara dua kerajaan, Ternate dan Tidore. Portugis memihak Ternate. 1521 Spanyol datang memanfaatkan konflik itu, dia memihak di Tidore, walaupun akhirnya kerajaan-kerajaan ini menyadari bahwa mereka itu diadu, ya. Baik, kita lanjutkan. Belanda kemudian juga datang, negara terlama yang menguasai Indonesia, dan awal kedatangannya memang mencari rempah-rempah, kemudian menjajah. Dilanjutkan Inggris, ya. Inggris juga datang. Waktu itu 1600 para pelaut dagang Inggris tiba di India terlebih dahulu. Di India, Inggris juga punya kongsi dagang, ya, East India Company, EIC. Kalau kita nanti kita akan cerita ada VOC, ya. Baik, kita kembali ke Spanyol. Spanyol ini terkenal pelaut ulungnya yang awal berlayar itu ada Christopher Columbus. Ya, harus tahu ini gambarnya. Kenapa? Karena sangat terkenal Christopher Columbus itu. Kenal dengan Columbus, ya. Mencari sumber rempah-rempah sampai tiba di Kepulauan Bahama, merasa dirinya sampai di Kepulauan India merupakan sumber rempah-rempah. Kemudian penjelajahannya ini dilanjutkan oleh Ferdinand Magellan, ya. Dan 1519 rombongan Magellan mulai pelayarannya menuju ke arah India. Sampai di Kepulauan Filipina, dia menemukan keadaan yang tegang akibat persaingan antar kerajaan-kerajaan, ya. Dan dalam perang yang terjadi, dia terpaksa tewas. Rombongan Magellan ini selanjutnya atau dilanjutkan oleh Sebastian del Cano. Inilah nanti yang sampai di Maluku, ya. Kalau cerita antara Spanyol dengan Portugis, Portugis terlebih dahulu datang memihak Ternate, Spanyol memihak Tidore. Akhirnya konflik ini diselesaikan melalui perjanjian Saragossa. Paus turun tangan dan akhirnya juga bahwa Portugis yang tetap berada di Maluku, sedangkan Spanyol kembali ke daerah jajahannya Filipina. Ada pembagian dalam perjanjian itu. Sebenarnya pemerintahan Daendels di Indonesia 1808-1811 ini juga pernah terjadi, ya. Karena kemenangan Prancis yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte berimplikasi pada penguasaan negara-negara jajahannya, maka Daendels pun 1808 diangkat menjadi gubernur jenderal atas wilayah Indonesia, ya, untuk mempertahankan Pulau Jawa dari pasukan Inggris pada saat itu. Jadi adanya persaingan, adanya perebutan kekuasaan, terutama untuk rempah-rempah, ya. Dalam rangka menjalankan tugas tersebut, Daendels ini juga melakukan hal-hal
untuk kepentingan mereka di Indonesia. Ini yang dilakukan oleh Mendes, membangun jalan dari Anyer sampai Panarukan sekitar 1.100 km. Kemudian membangun pabrik senjata di Surabaya, melaksanakan sistem kerja rodi. Tahu ya, kerja rodi itu kerja paksa. Juga diterapkan di zaman Belanda. Kalau di zaman Jepang itu Romusha. Namun karena kali ini kita membahas tentang kolonialisme Barat, jadi kita fokus dulu ke kolonialisme Barat, ya. Membangun angkatan perang, kemudian urusan putaran kerajaan-kerajaan juga dicampuri. Namun pemerintahannya itu dianggap diktator dan mencari keuntungan besar melalui perdagangan budak itu, ya, seperti di Barat pada saat-saat yang lalu. Baik, sekilas sekarang kita bicara mengenai kedatangan Belanda yang tadi sudah kita secara sekilas bahas satu persatu, mulai dari Portugis, ya, kemudian Spanyol, kemudian ada Belanda, Inggris dan Prancis, ya. 1596, ya, Cornelis de Houtman ini menempuh perjalanan ke Tanjung Harapan, namun di Indonesia ini akhirnya sampai di wilayah Banten. Kedatangannya ditolak ini oleh orang-orang Banten. Kenapa? Karena Cornelis de Houtman pada saat itu bersikap kasar dan sombong. Dilanjutkan 1598 oleh Jacob van Ness. Karena belajar dari yang lalu, dia disebut baik oleh rakyat Banten. Pada kesempatan ini, Belanda ini ingin mencoba untuk menguasai pangsa pasar, menguasai rempah-rempah di Indonesia, karena harganya sangat mahal. Karena terjadi perebutan untuk menguasai, sampai sifat-sifat pribadi juga muncul oleh pasukan Belanda, maka pemerintahnya menyarankan agar di Indonesia itu dibentuk monopoli dagang, agar semua rakyat Indonesia, terutama di Pulau Jawa, menjualnya kepada satu tempat, tidak ke individu-individu yang lain. Maka dibentuklah waktu itu 20 Maret 1602 ini VOC, Veridicti Oost-Indische Company. Company itu perusahaan monopoli dan perusahaan dagang, gitu, ya. Akhirnya memonopoli dengan gubernur jenderal pertamanya yaitu Pieter Both. Untuk apa kira-kira VOC ini? Pertama, menghindari persaingan dagang antar sesama pedagang Belanda. Yang kedua, memonopoli rempah-rempah di India Timur. Kemudian menghadapi persaingan dengan para pedagang asing dan juga menghadapi kerajaan-kerajaan di Indonesia. Ini apa hubungannya? Hubungannya adalah karena VOC itu sendiri, bahkan orang Indonesia ada yang menyebutnya, ya, masyarakat kita zaman dulu, ini kerajaan Belanda, seolah-olah ada negara di dalam negara, ya. Jadi kerajaan Holland. Kenapa? Karena mereka itu punya benteng sendiri dan punya hak istimewa atau hak oktroi. Jadi seperti negara, ya. Ini hak-haknya. Hak untuk memerintah di negara jajahan, untuk memonopoli, mencetak mata uang sendiri, angkatan perang sendiri juga, senjata sendiri, mengadakan perjanjian sendiri, mengumumkan perang, dan bahkan mengadili sendiri. Ya. Nah, ini ada tambahan lagi, mengangkat pegawai-pegawainya juga sendiri. Baik, di Indonesia juga pernah dipimpin oleh gubernur jenderalnya yaitu Jan Pieter Soenkoen. Waktu itu VOC memindahkan kantor dagangnya ke Jayakarta dengan alasan bahwa Jayakarta ini tempat yang sangat strategis dan VOC mudah mengawasi gerak-gerik Portugis di Malaka. Ya. Dalam perkembangannya, masyarakat di Jayakarta ini tidak setuju dan bahkan akhirnya kota Jayakarta itu terbakar. Ya. Jakarta tahu ya, pemberian dari siapa?
Fathahila. Awalnya dulu bernama Sunda Kelapa. Kota Jayakarta yang terbakar itu kemudian dibangun lagi oleh Belanda, pimpinan Jan Pieter Soenkoen. Setelah dibangun dengan arsitektur Belanda, maka kota Jayakarta diganti namanya menjadi Batavia. Ya. Ini yang aturan monopoli VOC ini. Hanya boleh menanam rempah-rempah yang diizinkan VOC saja, luas wilayah perkebunan dibatasi, harga jual juga ditentukan VOC, bayangkan. Ya, tempat menanam rempah-rempah juga ditentukan oleh VOC. Baik, ini ada beberapa kata yang sangat penting agar kalian ingat, siapa tahu nanti dalam tes ya, lisan maupun tulisan, ada strategi VOC dalam mengendalikan monopoli dagangnya ini. Yang pertama ada hak ekstirpasi. Hak ekstirpasi ini yaitu hukuman bagi pelanggar monopoli. Jadi siapa yang menjual hasil dagangnya atau rempah-rempahnya, hasil buminya itu ke tempat lain, itu kalau ketahuan itu akan dihukum. Ya. Selanjutnya apalagi yang dilakukan oleh Belanda, saking takutnya kita menjual ke tempat lain, maka terjadi strategi yang namanya pelayaran hongi. Pelayaran hongi itu adalah pelayaran bersenjata lengkap yang dilakukan oleh VOC untuk mengawasi jalannya monopoli perdagangan. Strateginya luar biasa supaya mereka itu mendapatkan rempah-rempah ya dari kita semuanya rakyat Indonesia. Baik, jadi ada beberapa hal tadi yang sudah kita bahas ya. Kalau di Indonesia itu membentuk VOC, kalau di India tapi Inggris ya. Kalau di Indonesia itu Belanda membentuk VOC, kalau India membentuk EIC, East India Company. Kalau Belanda PDID, Oost India Company. Ya. Nah, ini gambar Stafford Raffles ya. Ini beliau ini menemukan bunga, akhirnya Rafflesia arnoldi, ini tambahan saja biar tahu. Baik, dalam perkembangannya Belanda pun menguasai Indonesia sampai kurang lebih 350 tahun. Kita juga di zamannya Belanda ini dipaksa dengan kerja atau dikenal dengan kerja rodi. Tokohnya adalah Van den Bosch. Pada waktu itu Belanda ingin menyelamatkan mereka dari kebangkrutan. Adanya kebijakan konservatif atau penyelamatan. Akhirnya kita dipaksa seperti untuk mengejar keuntungan mereka dengan kerja paksa atau kerja rodi. Ya. Baik, dalam perkembangannya Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tersebut ke dalam sebuah politik etis. Awalnya ingin balas budi. Maka politik balas budi ini terkenal dengan 3, yaitu edukasi, irigasi, dan migrasi. Ya, migrasi terdiri dari transmigrasi. Kalau migrasi perpindahan, transmigrasi perpindahan dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Kita dididik terutama ilmu-ilmu tentang pertanian dan ilmu-ilmu lainnya. Namun dalam pelaksanaannya, setelah kita itu mendapatkan ilmu, kita dijadikan sebagai pekerja pemikir yang murah, irigasi untuk kebun rakyat Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya terlebih dahulu kebun-kebun milik Belanda. Migrasi, terutama transmigrasi,
dari Jawa ke daerah-daerah lain yang jarang, dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Namun ketika dipindahkan, mereka bekerja di perkebunan milik Belanda juga. Begitulah ya, Belanda maunya, ada niatnya untuk membalas, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Namun kita sebagai siswa, kalian sebagai siswa yang belajar sejarah, Bapak sarankan untuk kita selalu mengambil hikmah apa yang terjadi. Ya, baik. Demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Bapak harapkan dapat kita mengambil hikmahnya. Dan kalau ada yang ingin bertanya, silakan di-share saja di media kita di PJJ pembelajaran jarak jauh, walaupun di Classroom. Kita akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.